Bab 177, Tetangga Baru, Yang Xiaojin. Sebenarnya, bahkan jika Yan Liuyuan tidak pergi untuk memperingatkan Jiang Wu, Ren Xiaosu masih akan melakukannya pada hari berikutnya. Namun, dia harus menjelaskan kepada Jiang Wu, "Nona, Jiang, saya khawatir benteng tidak lagi aman. Kami menyewa sebuah halaman rumah di sini untuk memudahkan pelarian kami." Petik 2. Jiang Wu menyelipkan rambutnya di belakang telinganya dan berkata dengan lembut, "Mehem, aku mengerti. Apakah kamu tidak memiliki pertanyaan untuk saya?" Ren Xiaosu penasaran, seperti bahaya apa yang akan datang, dan mengapa begitu penting bahwa kita harus melarikan diri. Jiang Wu tersenyum dan berkata, "Anda harus memiliki alasan untuk melakukannya. Saat itu, kami hanya berhasil bertahan karena kami mengikuti Anda. Karena Anda menilai itu semakin berbahaya, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mempercayai Anda." Petik 2. Ren Xiaosu meragukan sepanjang hari saat dia menjalankan tugas. Sekarang setelah seseorang mempercayainya, dia agak terkejut. "Nona, Jiang, Anda bisa membawa murid-murid Anda ke sini ke halaman rumah untuk tinggal sementara. Tapi biar aku katakan sebelumnya, tidak ada cukup ruang di dalam rumah. Jadi kalian harus tidur dan tidur di sini, di halaman. Selain itu, kami tidak akan menyediakan makanan apapun kepada Anda saat kami melarikan diri. Kami masing-masing akan melarikan diri secara terpisah." Petik 2. Mehem. Saya mengerti. Jiang Wu mengangguk. Meskipun Ren Xiaosu ingin membantu Jiang Wu keluar dari kebaikan hatinya, ia sama sekali tidak akan mengambil risiko memiliki siapapun yang menahan kecepatan melarikan diri mereka. Jika eksperimen bahkan dapat menyebabkan Luolan bersiap untuk melarikan diri, mereka pasti sangat menakutkan. Ren Xiaosu bertanya-tanya apakah mungkin ada lebih banyak eksperimen daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Pada saat ini, Jiang Wu melihat ke banyak sepeda yang Ren Xiaosu dan yang lainnya telah parkir di halaman. "Apakah kamu semua berencana untuk pergi dengan sepeda ini?" "Ya," Ren Xiaosu mengangguk dan berkata, "Itu jadi kita akan lebih cepat ketika saatnya bagi kita untuk pergi. Kalian mungkin tidak bisa mengikuti kami." Petik 2. Di benteng ini, biaya sepeda setidaknya beberapa ribu yuan. Apapun yang terbuat dari logam hari ini dianggap sebagai barang mewah. Meskipun sekolah telah membayar Jiang Wu gajinya, dan para siswa juga menerima subsidi mereka untuk bersekolah, itu hanya akan cukup bagi mereka untuk membeli beberapa persediaan untuk perjalanan dan tidak akan cukup untuk membeli sepeda. Jiang Wu ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia ingin meminjam uang tetapi tidak tahan untuk bertanya, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Lagi pula, alasan apa yang dia miliki yang membuat Ren Xiaosu ingin meminjamkan uang kepadanya untuk membeli sepeda? Ren Xiaosu secara tidak sengaja mengatakan, "Sebenarnya, ada toko sepeda hanya beberapa puluh meter dari tempat kami berada. Anda selalu bisa pergi dan mencari pemilik untuk meminjam sepedanya ketika masalah terjadi di benteng." Yan Liuyuan terkejut. "Bro, apakah kamu yakin mengatakan meminjam? Apakah Anda bahkan berniat mengembalikannya?" Petik 2. Ren Xiaosu tidak menjawab. Dia tahu ini salah. Jiang Wu menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan menjadi contoh yang baik bagi para siswa. Ren Xiaosu tidak mengatakan apa-apa. Dia pikir tidak ada yang salah dengan Jiang Wu memiliki rasa keadilan. Lagi pula, bukankah Ren Xiaosu membantunya sebelumnya karena dia memiliki cahaya padanya? Tapi karena ini masalahnya, benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan Ren Xiaosu tentang hal itu. Jiang Wu berkata, "Tapi saya tahu ada tempat di benteng tempat kita bisa menyewa sepeda. Biayanya 90 yuan sebulan untuk menyewa satu. Dan yang harus kita lakukan adalah menyerahkan kartu ID dan 300 yuan sebagai setoran awal. Saya hanya bisa menyewa sepeda untuk saat ini." Petik 2. 300 yuan jelas tidak cukup untuk menutupi biaya sepeda. Tetapi dengan kartu ID penyewa dirahasiakan, tidak akan ada ketakutan mereka akan melarikan diri dengan sepeda. Bagaimanapun, benteng itu dikunci setiap saat. Jadi tidak akan ada kesempatan bagi siapapun untuk melarikan diri. Dan siswa Jiang Wu telah menerima 600 yuan masing-masing untuk subsidi pendidikan mereka, sehingga akan meninggalkan mereka dengan cukup uang untuk membeli persediaan untuk pelarian mereka setelah menyewa sepeda. Selain itu,
kartu ide Stronghold 109 mereka akan menjadi tidak berguna segera. Namun, Ren Xiaosu bertanya karena penasaran. Apa perbedaan antara meminjam dan menyewa sepeda jika itu masalahnya? Kita semua tahu bahwa sepeda itu tidak akan dikembalikan lagi. Petik 2. Jiang Wu berkata dengan lembut. Tentunya kita harus setidaknya memberikan sedikit kompensasi pada toko, kan? Ren Xiaosu masih penasaran. Tapi itu juga akan menjadi contoh buruk bagi para siswa, bukan? Jiang Wu tiba-tiba berkata dengan tegas. Kalau begitu aku tidak akan memberi tahu mereka. Yan Liuyuan dan Wang Fugui terdiam. Ren Xiaosu memandang Jiang Wu dan bertanya-tanya apakah dia tulus atau munafik. Ketika guru wanita ini berbicara, Ren Xiaosu bisa melihat perjuangan internal yang sedang dialaminya. Jiang Wu adalah seseorang yang berlatih apa yang dia khotbahkan. Kembali ketika mereka melarikan diri ke Stronghold 109, murid-muridnya tidak akan selamat jika dia tidak begitu neraka menyelamatkan mereka. Tapi sekarang, Jiang Wu membengkokkan prinsip-prinsipnya supaya dia bisa membiarkan murid-muridnya mendapatkan alat untuk memfasilitasi pelarian mereka. Dia tidak bisa mengatakan ini kepada mereka. Jadi dia memutuskan untuk menanggung sendiri beban dosanya. Dia ingin murid-muridnya menjaga nilai-nilai fundamental yang benar dalam kehidupan. Ren Xiaosu merasa sangat sulit untuk menilai apakah perilaku ini kejam atau mengagumkan. Tetapi ia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Lalu tawa renyah memotong udara. Bukankah hanya sekitar 20 sepeda saja? Para penyabot adalah pengagum Jiang sebagai pribadi. Jadi kami telah memutuskan bahwa kami akan mensponsori kalian dengan sepeda-sepeda itu. Petik 2. Ren Xiaosu terkejut ketika dia menoleh ke tempat suara itu berasal. Rumah halaman tempat mereka berada bukanlah struktur yang independen tetapi duduk berdampingan dengan rumah halaman lainnya. Oleh karena itu, ada halaman belakang rumah lain tepat di sebelah rumah mereka. Kemudian Ren Xiaosu melihat Luo Xinyu membungkuk di atas dinding pembatas. Dia berkata, Ren Xiaosu, tidakkah kamu bahagia dan terkejut melihatku? Hah, ekspresi Ren Xiaosu menjadi gelap. Benar-benar kejutan. Oke, rumah halaman yang mereka sewa ini berada tepat di sebelah tempat Luo Xinyu dan Yang Xiaojin. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Tetapi Ren Xiaosu tahu mereka harus pindah ke sini terlebih dahulu. Karena Wang Tua ingin menyewa tempat di sebelah. Tetapi Tuan Tanah memberitahunya bahwa itu sudah disewakan sehari sebelumnya. Ren Xiaosu tiba-tiba menyadari ini mungkin bukan kebetulan sama sekali. Ini karena sebagian besar kekuatan utama yang ada di benteng ini mungkin tahu eksperimen menuju ke sini. Itu sebabnya semua orang datang ke sini ke tempat yang paling nyaman untuk melarikan diri. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Ren Xiaosu bertanya, di mana Yang Xiaojin? Hehe, Luo Xinyu tertawa tetapi tidak menjawab. Tawanya membuat Ren Xiaosu gugup. Kenapa kamu tertawa begitu aneh? Ren Xiaosu bertanya, berapa banyak orang lain yang tinggal di daerah ini? Luo Lan dan anak buahnya juga tinggal di dekatnya. Luo Xinyu membuat catatan mental dan berkata, orang-orang dari perusahaan Pyro telah dibunuh olehmu. Jadi kamu tidak akan melihat mereka lagi. Adapun konsorsium Yang, mereka semua tinggal di jalan berikutnya. Petik 2. Seperti yang diharapkan, semua orang ada di sini. Tiba-tiba, Luo Xinyu bertanya, mengapa kamu tidak menyebutkan bahwa kamu mematahkan gigi Dongfunan? Ren Xiaosu terkejut. Dia mencoba menggigit seseorang. Tetapi giginya tidak cukup kuat. Jadi siapa yang bisa dia salahkan? Mengapa? Apakah mereka tidak akan tumbuh lagi? Petik 2. Luo Xinyu membentak. Bisakah gigimu tetap tumbuh setelah mereka rontok? Dia harus menjadi vegetarian mulai sekarang. Petik 2. Vegetarian. Ren Xiaosu merenungkannya dan berkata, vegetarian, maksudmu dia hanya bisa menyedot darah seseorang yang berada dalam kondisi vegetatif. Luo Xinyu mengangkat alisnya. Persetan yang kau maksud dengan seseorang yang berada dalam kondisi vegetatif? Maksudku, dia hanya bisa mengonsumsi darah yang sudah ditransfusikan dan bukan dengan menggigit seseorang. Oh, Ren Xiaosu benar-benar tidak merasa sedih tentang hal itu. Dia tertawa kecil. Jika memang begitu, dia bahkan bisa mencoba berbagai rasa darah dengan mengonsumsi darah sapi atau darah babi. Jika dia mengkonsumsi darah babi, mungkin dia akan tumbuh sekuat babi. Petik 2. Sebenarnya,
Luo Xinyu tidak punya banyak simpati untuk Dong Funan sebelum ini. Bagaimanapun, Dong Funan bukan orang yang baik untuk memulai. Tetapi dengan Ren Xiaosu mengatakan itu, dia mulai sedikit mengasihani dia. Bab 178. Hadiah Li Sentan. Yang Xiaojin tidak betah di tempat sewaan. Dan hanya Luo Xinyu yang punya waktu luang untuk terus mengobrol dengan mereka di halaman belakang. Ren Xiaosu merasa bahwa Luo Xinyu hanya menghabiskan waktu bersama mereka karena dia tidak punya yang lebih baik untuk dilakukan. Ren Xiaosu mengira yang Xiaojin akan kembali di malam hari. Tapi dia masih belum terlihat bahkan setelah hari menjadi gelap. Sebaliknya, Luo Xinyu yang keluar. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Ini pasti pertanda bahwa masalah akan segera dimulai. Segera setelah itu, seseorang mengirim sepeda yang dijanjikan Luo Xinyu. Kemudian Ren Xiaosu keluar juga setelah memberitahu keluarga tentang hal itu. Dia curiga berbagai kekuatan mungkin mulai mengambil tindakan terhadap Li Konsortium malam ini. Sementara Ren Xiaosu sedang menuju, dia memikirkan di mana tindakan akan terjadi jika itu benar-benar akan terjadi. Di universitas, sebelum benar-benar gelap, ia bergegas ke tempat universitas itu berada. Seseorang pernah menggambarkan universitas ke Ren Xiaosu sebagai taman dengan banyak tanaman hijau di mana para siswa dapat tinggal dan berjalan-jalan. Universitas itu seperti utopia yang terasa damai dan tenang untuk berada di dalamnya. Tetapi ketika Ren Xiaosu melihat universitas dengan matanya sendiri, dia merasa telah ditipu. Dia melihat barikade anti baju besi yang menonjol didirikan di luar pintu masuk kampus, dan banyak bunker dan benteng sedang dibangun di halaman kampus juga. Pasukan tempur konsorsium Li berpatroli di dalam, dan mereka semua terus-menerus mencari dengan waspada di sekeliling mereka dengan ekspresi tegas. Bagaimana ini seperti taman? Ini jelas lebih seperti pangkalan militer. Tidak heran konsorsium Li tidak peduli dengan kejenakaan Luolan. Jadi itu karena semua pasukan mereka yang ditempatkan di Benteng 109 terkonsentrasi di sini. Seberapa pentingkah hasil penelitian yang diinginkan konsorsium Li untuk melindungi mereka sebanyak ini? Kampus universitas ini sama sekali tidak berlokasi di tempat terpencil. Masih ada banyak penghuni benteng yang berjalan di jalan-jalan terdekat. Sementara itu adalah bisnis seperti biasa bagi para pedagang kaki lima. Tetapi pada saat inilah seorang pria berwajah tampan dengan pakaian sederhana mendatangi Ren Xiaosu. Ren Xiaosu bisa melihat pria ini menyembunyikan pistol dengan sisi tubuhnya. Pria itu tampaknya telah memperhatikan Ren Xiaosu terus-menerus melihat ke kampus. Jadi dia bertanya, "Wah, apa yang kau lakukan di sini?" Ren Xiaosu berpikir dalam hati bahwa orang ini mungkin seseorang dari konsorsium Li. Dia tidak pernah berharap garis pertahanan menjadi begitu ketat. Dia menjelaskan sendiri. Jadi ini universitas. Saya datang ke sini untuk penelitian. Petik 2. Pria itu tertawa. Apakah kamu pikir kamu terlihat seperti seorang mahasiswa dalam penelitian? Ren Xiaosu tidak senang. Aku akan ke sana untuk diteliti. Apakah itu tidak diizinkan? Siapa kamu untuk memandang rendah saya? Petik 2. Pria itu terkejut. Kemudian dia memberi isyarat ke sekelilingnya. Keluarlah beberapa personel berpakaian preman yang berkumpul. Tetapi tepat pada saat ini, seorang pejalan kaki yang kebetulan lewat tiba-tiba mengeluarkan sebuah granat tangan dari sakunya dan melemparkannya ke gerbang sekolah. Setelah melemparkannya, dia tidak melarikan diri tetapi mengambil pistol untuk menembak secara acak di sekitarnya. Seolah-olah dia berusaha menciptakan kekacauan. Ren Xiaosu mengambil keuntungan dari gangguan dan dengan cepat menemukan bunker untuk bersembunyi di belakang. Dia bertanya-tanya siapa itu sebenarnya dan mengapa dia begitu ceroboh. Tembakan merebak di luar gerbang sekolah. Terdengar seperti sepanci air es mendidih. Para pedagang kaki lima yang sedang menjalankan bisnis mereka tiba-tiba bergegas dan menembak mati semua personel berpakaian preman itu. Namun, kekacauan itu tidak berhenti sampai di sini. Para pembunuh ini mundur sejenak setelah membunuh personil berpakaian preman sebelum beberapa truk kargo berbelok di ujung jalan dan langsung menuju gerbang sekolah. Jika hanya beberapa truk kargo saja, mereka tidak akan berdampak banyak pada gerbang sekolah yang dijaga ketat. Ren Xiaosu melompat berdiri dan berbalik dan berlari. Dia curiga truk itu penuh dengan bahan peledak. Beberapa pembunuh memperhatikan Ren Xiaosu. Dan salah satunya kebetulan adalah tempat Ren Xiaosu mundur.
Dia mengangkat senjatanya dan membidik. Namun, saat dia menarik pelatuknya, Ren Xiaosu menggeser berat badannya secepat hantu, membuat peluru itu meleset dari sasaran. Saat ini, setiap serat otot di tubuh Ren Xiaosu meregang hingga ekstrim. Sejumlah besar kekuatan tersebar di setiap inci tubuhnya. Pembunuhnya tertegun. Bagaimana seseorang bisa begitu cepat sehingga mereka bahkan bisa menghindari peluru? Sebelum pembunuh ini bisa menembakkan tembakan lain, dia tiba-tiba melihat Ren Xiaosu meroket ke arahnya dengan pukulan. Pukulan ini mendarat tepat di leher si pembunuh. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya ketika dia mendengar tulang di lehernya retak. Dengan satu pukulan, Ren Xiaosu langsung membunuh satu orang. Ketika para pembunuh di dekatnya menyaksikan adegan ini dan mencoba menembak sebagai tanggapan, mereka mendapati diri mereka dalam kabut darah yang menyembur keluar dari mereka setelah ditembakkan dari posisi yang tidak diketahui. Mereka bahkan tidak berhasil mengangkat senjata. Aroma darah memenuhi udara. Ketika angin bertiup, kabut darah melayang di udara seperti awan merah tua. Hanya senapan sniper yang memiliki kekuatan seperti itu. Ren Xiaosu menyentakkan kepalanya di sebuah gedung tinggi di kejauhan. Dia melihat seorang wanita muda memegang senapan sniper besar dan berdiri di atas gedung. Bulan yang baru saja bangkit tergantung tepat di atas gedung bertingkat tinggi dan di sebelah Yang Xiaojin. Bulan sabit yang sempit dan halus bertindak seperti kertas untuk kehadirannya. Tiba-tiba, dering bel bergema sepanjang malam dari pusat benteng. Gong demi gong. Tapi Ren Xiaosu membeku mendengar suara itu. Ini karena seharusnya tidak ada suara yang datang dari bel setelah jam 6 sore. Beberapa saat sebelum bel berbunyi, Li Shentan berdiri di jalan jauh dari tengah benteng dengan kostum penyihir. Di depannya ada topi, dan di topi itu ada perubahan longgar. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada penduduk benteng yang telah berkumpul di sekitarnya. Keajaiban hipnotisme terletak pada kemampuannya untuk membantu semua orang mengendalikan alam bawah sadar mereka. Adakah di antara Anda yang sesekali bangun dari tidur tepat pada pukul 3 pagi meskipun Anda tidak mengatur alarm? Pernahkah Anda mendengar ada manula yang dapat menangkap seorang anak yang jatuh dari 7 lantai dengan tangan kosong? Li Shentan terdiam sesaat sebelum berkata, apa itu alam bawah sadar? Otak manusia terdiri dari 14 miliar sel otak dan dapat menyimpan informasi hingga 5 miliar buku. Namun Anda sudah melupakan apapun yang Anda ingat beberapa saat yang lalu. Petik 2. Seseorang mengelola tubuhmu untukmu. Tetapi kamu tidak bisa mengendalikan orang itu. Li Shentan tertawa dan berkata, seberapa berbahaya itu? Seseorang di kerumunan tiba-tiba bertanya, jadi apa gunanya mengelola alam bawah sadar seseorang? Li Shentan tersenyum dan berkata, pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana, ketika Anda mendapatkan kendali atas alam bawah sadar Anda akan memiliki peluang untuk menjadi makhluk supernatural? Tidak, ini lebih seperti menjadi dewa. Li Shentan kemudian dengan lembut mengangkat sebuah mobil di sisi jalan. Seolah-olah mobil itu terbuat dari kertas. Ketika para penonton melihat ini, mereka terpana. Seseorang mulai melemparkan uang ke topi Li Shentan sementara yang lain memeriksa apakah ada tipuan dengan mobil. Pada saat itulah bel berbunyi di malam hari. Li Shentan tersenyum dan berkata, biarkan permainan mulai. Ketika gelombang suara lonceng mulai bergema keluar, banyak penghuni di benteng tiba-tiba berdiri diam dalam kesurupan. Kemudian mereka mulai berjalan perlahan ke arah universitas seolah-olah mereka adalah zombie. Awalnya, mereka berjalan sangat lambat, namun lambat laun. Mereka menambah kecepatan ke titik di mana semua orang berlari. Kecepatan mereka bahkan melebihi rekor lari manusia biasa. Semua orang yang berlari bahkan tampak seperti mereka mengambil energi langsung dari kekuatan hidup mereka. Seorang penduduk gemuk mulai tampak semakin kurus saat ia berlari. Sementara mereka yang kurus awalnya mulai terlihat seperti sosok kerangka dari diri mereka sebelumnya. Mereka terus berlari tanpa peduli, karena instruksi yang Li Shentan tinggalkan untuk mereka hanya mereka yang peduli setelah dering bell bertindak sebagai pemicu hipnosis. Seolah-olah mereka dibimbing oleh dewa, Li Shentan membungkuk untuk mengambil topi penyihir dari tanah dan menumpahkan uang ke dalamnya di seluruh tanah. Tapi dia tidak peduli soal itu. Pria muda ini berjalan menyusuri jalan yang sekarang sunyi sementara lingkungannya menjadi neraka-neraka. Malam ini,
putra yang ditinggalkan dari konsorsium Li telah menghadiahkannya dengan hadiah.